Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oh, belum di itu Bu Rima. Masih mute Bu Rima. Oh, terdengar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dika. Oke. Bagaimana ini Bapak dan Ibu? Apakah kita mulai saja atau menunggu semuanya berkumpul? Karena hari ini kita hanya khusus yang PGSD saja ya Bapak dan Ibu ya. Oh, masih di unmute. Apakah tidak bisa ya kalau di ini dibuka ya? Coba, mana nih? Saya juga nggak bisa ternyata ya Pak. Untuk, oke, lanjut saja ya. Baik, eh, sudah 27 peserta, berarti sekitar 25-an ya. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu ya, supaya tidak terlalu malam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berkumpul bersama via Zoom untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan Zoom pembahasan. Oh, nggak kedengeran ya. Cek, cek. Halo, Bapak dan Ibu, bagaimana suara saya? Apakah terdengar? Oh, kedengeran. Oke, mungkin untuk beberapa peserta atau beberapa teman yang belum terdengar, mungkin apa audionya mungkin ya. Silakan di ini. Oh iya, saya sudah host. Oke, terdengar. Oke, alhamdulillah. Baik. Eh, Hari ini saya akan membersamai Bapak dan Ibu dalam kegiatan pembahasan Zoom pembahasan soal ya Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini khusus untuk saya itu pembahasan soal teknis profesional PGSD-nya. Tapi sebelum kita ke acara intinya yaitu pembahasan soal, saya sudah membuatkan ya Bapak dan Ibu pembahasan soalnya untuk soal teknis profesionalnya di tryout ke-1. Itu sebanyak 45 soal ya Bapak dan Ibu ya. Sudah saya ketikkan dan sudah saya kasih penjelasan juga. Nanti akan di-share oleh Pak Ubay insya Allah ya setelah kegiatan ini. Kalau tidak malamnya ya mungkin besok paginya. Tapi sebelum ke pembahasan soal, saya mohon izin ya Bapak dan Ibu. Eh, saya ingin mengucapkan selamat kepada 3 peserta dengan perolehan skor tertinggi pada tryout ke-1. Selamat untuk Pak Galih Aji Sembodo, kemudian aduh sebentar saya buka dulu. Kemudian Ibu bentar ya. Selamat untuk Pak Galih Aji Sembodo dengan perolehan skor 650. Kemudian Ibu Faiz Amalia dengan skor 560. Dan yang ketiganya adalah Ibu Herlina dengan skor 525. Untuk Bapak dan Ibu yang belum memperoleh skor maksimal, jangan patah semangat, tetap belajar dan belajar selalu sampai nanti di akhirnya kita pelaksanaan ujian dan mendapatkan pengumuman kelulusan. Selamat sekali lagi untuk Bapak dan Ibu semua sudah melaksanakan kegiatan tryout dengan baik dan sebelum ke pembahasan soal
Mohon izin ya Bapak dan Ibu ya, saya ingin sharing-sharing pengalaman saya terlebih dahulu sambil kita menunggu beberapa rekan kita ya, mudah-mudahan dapat segera berkumpul membersamai kita juga. Saya ingin sharing pengalaman saya agar Bapak dan Ibu semua bisa, harapan saya bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Boleh ya Bapak dan Ibu ya, ini hanya sebentar saja sebelum kita ke pembahasan soal. Mohon izin saya share screen ya. Ya, terlihat Bapak dan Ibu? Apakah terlihat? Saya nggak bisa ini ya baca sebentar. Terlihat ya? Oke, baik. Terlihat. Oke, terima kasih. Baik, saya ingin mempresentasikan mengenai menggali potensi diri. Ini saya sudah mendapat izin ya Bapak dan Ibu dari Pak Ubay selaku founder Ubay Bimbel. Ini saya buatkan spesial sekali untuk Bapak dan Ibu karena saya ingin Bapak dan Ibu bisa mengambil hikmah dari pengalaman saya secara pribadi ya Bapak dan Ibu, dan mengambil pelajaran tentunya, dan nanti di akhirnya itu bisa mengambil sikap tentunya mengenai masa depan Bapak dan Ibu sendiri. Oh, kenapa nih? Nggak mau ganti ya? Oops. Ya. Perkenalkan kembali, nama saya Windu Kusmawati SPDGR. Saya berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat. Kemudian saya bertugas di SD Negeri Pak Tangerang. Nah, ini sengaja saya tuliskan ya Bapak dan Ibu. Mungkin beberapa orang atau kebanyakan orang itu akan menuliskan pengalaman-pengalaman kesuksesannya mereka, pengalaman-pengalaman prestasinya, pengalaman-pengalaman kehebatannya gitu, untuk dapat memotivasi para pembaca gitu atau memotivasi orang lain. Tapi di sini saya memang pertama tidak punya cukup banyak prestasi. Kalaupun mau ditanya prestasinya apa, mungkin kemarin itu ya lulus P3K, kemudian alhamdulillah langsung disusul dengan lulus PPG gitu. Tapi bukan itu yang ingin sebenarnya saya ceritakan. Saya ingin bercerita tentang pengalaman gagal tes CPNS saya. Pertama itu di tahun 2009. Ini persis saya lulus kuliah di tahun 2009. Jadi ketahuan ya saya sudah cukup tua. Di tahun 2009 saya pertama kali mengikuti tes CPNS dan gagal. Saya masih ingat ini masih bentukannya pensil dan kertas, masih manual, seperti ujian zaman dulu yang ngebunderin pakai pensil 2B gitu. Ternyata gagal juga, walaupun ada oknum yang datang menemui bapak saya dan menjanjikan ini itu, tapi ternyata tetap masih gagal. Itu di tahun 2009. Kemudian 2010 kayaknya masih ada, ini masih sempat saya ikutan, kemudian gagal lagi. Kemudian jeda panjang karena memang ada kebijakan dari pemerintah itu tidak ada rekrutmen CPNS. Ini lumayan rada lama, 8 tahunan. Jadi memang selama 8 tahun itu saya tidak mendapat peluang apapun untuk mengikuti CPNS karena situasinya ya, bukan sayanya, walaupun tetap saja mau menyalahkan keadaan juga. Mungkin kalau 2011, 12, 13 ada lagi juga saya belum tahu apakah saya bisa lulus seperti itu. Kemudian 2018 ada lagi saya ikutan dengan batas usia yang saat itu cukup mepet, sudah mulai 34 tahun. Sudah mulai mepet, tapi saya tetap ikut
dan masih gagal juga. 2019 kayak masih ada, masih bisa ikut saya karena saya kebetulan di akhir tahun lahirnya, jadi saya masih bisa ikutan. Dan gagal lagi, Bapak dan Ibu. Jadi saya sudah cukup banyak mengalami kegagalan. Itu baru kegagalan di tes CPNS, belum kegagalan ketika pretest PPG gitu ya. Udah berapa kali gitu ya. Sama mungkin 4 kali, 3 kalian, yang keempatnya baru lulus. Eh, saat itu ya, saya merasa eh, Tuhan atau Allah itu kok sepertinya nggak adil gitu dengan saya. Saya melihat orang-orang lain yang lebih muda dari saya malah sudah lebih sukses lebih dulu gitu. Saya masih gini-gini aja, masih nggak honor. Saya honornya lama, Bapak dan Ibu, sekitar 12 tahunan. Dan saya juga sempat yang namanya honorer, gajinya itu 3 bulan sekali, tapi 3 bulan sekali itu tidak yang 3 bulan dibayar, di bulan ketiga itu dibayar 3 bulan gitu, tidak, 3 bulan sekali, di bulan ketiga dibayar itu hanya 1 bulan sekali, jadi kosong 2 bulan seperti itu. Saya sadar saya tidak sendirian, rekan saya yang honorer juga sama. Jadi kami mengalami masa sulit bersama, dan saya merasa ya saya tidak sendirian, jadi saya masih cukup kuat untuk menanggung istilahnya apa ya, beban seperti itu. Setelah saya analisis, saya identifikasi kenapa ya saya itu kok gagal terus gitu. Main ikut-ikut tapi nggak pernah sampai yang ke ya SKD aja. Oke lah SKD lulus tapi nilai tidak yang terbaik gitu kan yang diambil 3 besar, nggak pernah sampai apa 3 besar kemudian masuk ke SKD, tidak pernah gitu. Ternyata setelah saya analisa itu ternyata saya memang tidak punya komitmen. Saya tidak punya komitmen. Saya pengen lulus tapi saya tidak berkomitmen dengan keinginan saya, dan saya sendiri juga tidak yakin kalau saya bisa sukses gitu. Karena kegagalan pertama itu ya. Jadi saya merasa tidak yakin kalau saya itu bisa sukses. Kemudian ternyata saya analisa lagi, saya tidak memiliki manajemen waktu. Jadi manajemen waktu saya itu lemah. Saya tidak memanfaatkan, saya tidak mengelola waktu saya untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung saya dalam mencapai keinginan saya, cita-cita saya jadi PNS. Saya biarkan waktu terbuang percuma, tidak saya gunakan untuk belajar, tidak saya gunakan untuk mengerjakan latihan soal, tidak, itu benar-benar mengalir terbuang percuma. Dan saya juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menuntun saya, membimbing saya untuk mencapai kesuksesan saya. Saya hanya ya pengen lulus, pengen jadi PNS, tapi tidak bertanggung jawab. Dan ini talk more, do less. Saya banyak ngomong tapi nggak banyak kerja, hanya berangan-angan, berandai-andai, tapi tidak melakukan apapun. Dan yang paling utamanya itu ternyata saya menyadari bahwa hubungan saya dengan Allah itu sangat kurang. Hubungan saya dengan manusia juga ternyata kurang. Ibadah-ibadah saya hanya ibadah, serangkaian ibadah, bukan ibadah yang lebih mendekatkan saya kepada Allah. Dan hubungan saya dengan manusia juga saya pikir kurang ya. Saya tidak melakukan sedekah, saya tidak melakukan kebaikan-kebaikan lain atau kebermanfaatan yang lain untuk manusia yang lainnya. Ini beberapa hal yang saya analisa yang menjadi penyebab kegagalan saya ini. Saya harap tidak Bapak dan Ibu lakukan. Saya harap dengan saya menyampaikan cerita tentang kegagalan saya ini, Bapak dan Ibu tidak merasakan seperti yang saya rasakan. Nggak enak, Bu, gagal. Dan gagalnya bukan sekali, berkali-kali itu. Sedih ya, sedih iya, bangkitnya susah gitu kan.
terus malu apalagi gitu. Jadi saya harap Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar berkomitmen untuk dapat lulus. Benar-benar berkomitmen dengan keinginan dan cita-cita Bapak dan Ibu semua untuk jadi PNS P3K. Gitu. Saya juga sempat insecure ya, tidak percaya diri ketika Pak Ubay chat kemudian menawarkan saya untuk bisa membersamai Bapak dan Ibu semua di bimbel PGSD itu, saya agak insecure. Oh, kok kenapa saya gitu? Saya nggak percaya ya, soalnya saya aja begini. Saya merasa kurang pantas membersamai Bapak dan Ibu. Saya juga merasa keilmuan saya belum cukup baik. Ini juga pertama kalinya saya membersamai Bapak dan Ibu dalam kegiatan bimbel. Jadi banyak hal-hal yang saya sendiri tidak meyakini bahwa saya itu bisa. Gitu. Tapi setelah saya meminta waktu ke Pak Ubay, Pak saya mikir dulu ya, jadi tidak langsung iya mau. Pak saya mikir dulu ya, saya gimana gitu. Malah sempat saya udah bilang iya. Setelah saya berpikir, ya udah deh, saya cobain deh, iya. Saya pikir ini ilmu baru ya, tantangan baru yang harus saya kalahkan gitu. Dan saya juga ingin punya peran uh, kepada Bapak dan Ibu semua. Saya ingin bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Gitu. Kemudian saya jawab iya. Terus beberapa hari kemudiannya saya sempat ngomong lagi, Pak, saya mundur aja deh, cari yang lain gitu. Saya masih insecure itu, masih tidak percaya diri. Terus Pak Ube juga, aduh udah mau ini. Ya saya dapat motivasi lagi. Oh ya udah Bismillah gitu. Saya cobain membersamai Bapak dan Ibu semua di kegiatan bimbel P3K PGSD. Mudah-mudahan saya dapat memenuhi harapan Bapak dan Ibu semua ya, untuk dapat mengantarkan Bapak dan Ibu menuju kesuksesan Bapak dan Ibu semua lulus P3K PGSD. Oke, dari cerita pengalaman saya yang gagal gitu, ternyata uh, saya pelajari, saya juga mendapat ceritaan dari beberapa rekan lain. Ternyata saya baca-baca di sosmed juga ya Bapak dan Ibu. Ternyata kita itu, menurut siapa ya saya lupa ini kutipannya. Kita itu semuanya punya jatah gagal. Kita semua punya jatah gagal dan itu harus dihabisin dulu sebelum kita mencapai ke kesuksesan itu. Jatah gagalnya harus dihabisin dulu. Seperti halnya anak kecil yang sedang belajar berjalan, itu kan jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Nah, itu harus ngabisin jatuhnya dulu baru dia bisa berjalan kemudian berlari. Mungkin buat saya harus meyakini itu, bahwa saya memang harus menghabiskan jatah gagal saya dulu. Dan alhamdulillahnya ternyata saya langsung dapat double ya, saya diangkat, kemudian saya juga langsung keterima PPG, dan alhamdulillah langsung dulu saya sudah langsung double istilahnya ya, cita-cita yang saya impikan akhirnya tercapai semua, meskipun di usia yang tidak begitu muda seperti mentor-mentor lain gitu kan. Tapi saya mencoba untuk bersyukur, alhamdulillah bisa dapat semua, dan saya harap Bapak dan Ibu pun bisa merasakan hal yang sama seperti yang saya dan mentor-mentor lain rasakan. Seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah alat yang berguna dalam perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi, proyek, atau situasi tertentu. Ini biasanya kalau organisasi-organisasi besar, kemudian sekolah, kemudian pokoknya sekelompok manusia atau sekelompok
lembaga itu biasanya melakukan analisis SWOT. Ini untuk dapat mengetahui ini ya kekuatannya, kemudian memahami kelemahannya, kemudian dapat mengejar peluang yang ada, dan dapat menghindari ancaman yang ada baik dari luar maupun dari dalam. Saya ingin Bapak dan Ibu melakukan analisis SWOT pada diri Bapak dan Ibu semua. Dengan melakukan analisis SWOT, saya harap Bapak dan Ibu dapat mengetahui kekuatan yang ada pada diri Bapak dan Ibu semua. Kemudian Bapak dan Ibu juga tahu kelemahan dari Bapak dan Ibu. Kemudian mengetahui peluang yang ada, yaitu sekarang nih pembukaan tes P3K guru ini, itu kan peluang ya. Peluang itu kan kadang kita tidak bisa menciptakan, peluang itu datang. Tapi kesiapan itu kita yang harus menciptakan Bapak dan Ibu. Kesiapan kita dengan peluang yang ada. Nah, yang terakhir itu ancaman. Ancaman dari luar maupun dari dalam diri kita juga harus dapat mengetahui agar nantinya Bapak dan Ibu semua itu dapat membuat perencanaan, dapat membuat strategi agar Bapak dan Ibu dapat mencapai kesuksesan Bapak dan Ibu semua. Jadi kita sebentar dulu melakukan analisis SWOT. Nanti akan saya kirimkan linknya ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita akan coba ya Bapak dan Ibu. Saya akan kirimkan linknya. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi di situ. Nanti akan saya share di sini ya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Saya kirim di grup ya Bapak dan Ibu. Saya buka presentasi lain. Apakah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, linknya saya sudah kirimkan. Silakan. Terlihat tidak Bapak dan Ibu ini presentasi saya? Nggak ada yang bisa itu ya jawab ya, karena di mute semua ya. Terlihat Bapak dan Ibu? Silakan. Silakan mulai mengisi, klik linknya Bapak ya dan Ibu, dan mulai mengisi ya apa yang menjadi kekuatan Anda. Silakan. Terlihat nggak sih? Terlihat. Terlihat ya. Oke, keyakinan dan doa orang tua. Oke, ini kekuatan Anda ya. Yakin dan doa. Bisa menghafal apabila membaca dan pernah mendengarkannya. Ini juga kekuatan juga ini. Oh, anak-anak saya. Betul sekali, Bu. Anak-anak itu pasti penguat kita ya. Kepercayaan diri, keberuntungan keluarga, istri, anak, dan orang tua dan anak saya, orang tua dan istri. Coba Pak, Bu, kekuatan yang benar-benar ada dalam diri Bapak dan Ibu semua. Doa dan keluarga-keluarga. Ini kan dari luar ya, orang tua, anak, istri, suami gitu kan, dari luar. Coba Bapak dan Ibu gali betul-betul apa yang menjadi kekuatan Anda. Apa gitu? Oh, saya tuh rajin sebenarnya. Semangat mau belajar. Apalagi nih, kepercayaan diri, keberuntungan. Yang lainnya mana ini? Bersungguh-sungguh, pantang menyerah. Oke, bagus. Keluarga. Ada lagi? Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya tidak mudah menyerah untuk terus selalu mencoba dan belajar. Sampai tujuan saya tercapai dan doa. Wah, keren. Ini harus diingat-ingat ya Bapak dan Ibu, apa yang sudah Bapak dan Ibu tuliskan ya, itu agar menjadi motivasi Bapak dan Ibu semua. Tidak mudah menyerah, bekerja keras,
suami dan doa orang tua mendoakan terus punya motivasi ya anak dan orang tua oke. Ingin melanjutkan studi betul Pak Pak Bu itu juga jadi kekuatan kita ya kita pengen punya cita-cita gitu. Jadi harus bisa kita capai. Ada lagi? Saya harus bisa. Oke, anak-anak mampu mengemban tugas. Oke, bersungguh-sungguh. Sudah? Manjada wajada. Masya Allah. 25 responden. Apa kita memang hanya 25 ya, Bapak Ibu? Soalnya tadi kan 27 mungkin dengan saya, kemudian Pak Ubay. Pak Ubay tadi keluar. Oke, kita ke pertanyaan. Oh, belum. Belum ya, masih ya? Masih ada? Kita ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak dan Ibu. Silakan. Oops, mana nih? Nggak mau. Doa suami orang tua, oke. Ingin sukses dan berguna bagi orang banyak. Oke, 28 responden. Oke, bagus sekali Bapak dan Ibu ya. Saya ke soal berikutnya ini kok belum bisa ya. Oke. Ya, apa yang menjadi kekurangan Anda? Silakan jujur pada diri Bapak dan Ibu semua ya. Jujur pada diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekurangannya kita? Oh, manajemen waktu. Oke, itu harus diingat-ingat ya, Pak Bu. Apa yang menjadi kekurangan kita atau kelemahannya kita itu harus kita ingat-ingat. Malas dan tidak tertib mengatur waktu. Ah, ini juga nih. Ini benar-benar apa hal-hal yang bisa mengganggu kesuksesan ya. Pelupa. Aduh, berarti harus banyak nulis ya, Pak Bu. Kalau pelupa manajemen waktu, kurang fokus ya, berarti harus fokus. Males, ayo dong, ingat mau sukses, apalagi nih, pemalas, kurang, ini tertutup ya sebentar. Kurang mendekatkan diri kepada Allah, kurang manajemen waktu, terlalu bersantai-santai, ayo dong, no time for ini ya, apa namanya kalau sekarang tuh kaum rebahan, ayo, ya kurangi itu, kurang percaya diri, sulit menghafal, tugas CGP, Masya Allah, yang ini, yang lagi CGP, semangat, semangat, semangat. Beberapa rekan saya juga double job ya. Lagi ketika saya PPG itu ternyata beliau juga CGP dan alhamdulillah bisa keduanya Pak Bu, tinggal nanti manage saja ya. Semangat, semangat. Apalagi nih, malesan, kurang berusaha, tidak suka belajar, oh ceroboh, kurang konsisten, manajemen waktu, kedekatan dengan Allah naik turun. Nah, ini juga nih harus diperbaiki. Kurang sedekah, males, insecure, takut gagal, aduh, semangat. Mudah sakit, kurang sungguh-sungguh, mudah mood swing, waduh harus dikasih mood booster ya ini ya. Kurang percaya diri, ada lagi baru 22 nih, 23 apalagi nih. Kurang teliti dalam membaca soal. Iya, ini juga bisa jadi kelemahan ya. Ada lagi, malas dan pelupa, sulit mengingat. Kelemahan-kelemahan yang Bapak Ibu tuliskan ini harus Bapak Ibu ingat-ingat ya. Harus diingat-ingat. Dan kita harus tahu. Kita sendiri yang tahu kelemahan kita apa, kekuatan kita apa. Itu harus diingat-ingat. Apalagi nih. Sudah hanya 24. Malas membaca. Ada lagi. Oke, malas dan pelupa, kurang disiplin waktu. Wah, satu lagi harusnya ya, tadi 28, kurang percaya diri dan panikan. Oke, berarti kalau kurang percaya diri,
tahu dong lawannya apa, panikan tahu dong lawannya apa ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, untuk dapat memahami kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita ya. Oke, berikutnya ya Bapak dan Ibu ya. Ini terlihat ya Bapak Ibu tampilan saya, presentasi saya terlihat. Ada nggak yang bisa ngasih tahu? Apakah terlihat? Oh terlihat Bu, Alhamdulillah. Oke, berikutnya ya Bapak dan Ibu. Iya, apa peluang yang Anda miliki sekarang? Silakan. Menurut Anda peluang yang Bapak dan Ibu miliki sekarang itu apa? Silakan. Peluang ya Bapak dan Ibu ya, peluang yang Bapak dan Ibu miliki. Apa nih? Peluangnya apa saja? Oke, kita masih menunggu ya. Masih pada mengetik. Lulus P3K tahun ini. Oke, lulus P3K. Terus ada lagi? Ada lagi? Baru dua ya. Peluangnya ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa lulus P3K tahun ini ya. Dengar-dengar formasi yang dipilih sedikit peminat. Yes, itu peluang banget itu ya. Sungguh-sungguh ikut bimbel, betul Pak Bu. Dan belajar agar lulus ASN, betul sekali. Lulus dan lolos P3K, betul. Lulus P3K tahun ini diterima PPG Daljab, amin. Pembukaan tes P3K tahun 2023 dan sekolah masih membutuhkan guru ASN. Iya, ini betul peluang sekali ya. Ikhtiar dengan menjadi ASN P3K, amin. Lulus P3K, oke. Apa ini? Ingin bisa menjawab soal dengan nilai yang bagus dan lulus, yes. Lulus, peluang untuk dapat NIP, berhasil dan berkah untuk P3K tahun ini. Lulus P3K dengan nilai yang memuaskan, berharap lulus, harus lulus ya. Sah P3K 2023. Insya Allah ya, amin Bapak dan Ibu. Lulus P3K dan bisa berbagi pengalaman dengan yang lain. Bagus. Harus tetap ini ya, memberikan manfaat untuk orang lain ya, tidak hanya untuk diri sendiri. Lulus admin dan lulus tes P3K. Amin. Nilainya maksimal. Oke, ada lagi peluangnya? Selain adanya formasi, adanya bisa ikut tes P3K, Bapak dan Ibu juga kan punya peluang dengan belajar bersama di Ubay Bimbel ini ya Bapak dan Ibu. Punya teman-teman seperjuangan yang sama-sama ingin lulus ya Bapak dan Ibu. Apalagi nih? Oh, kok pasrah? Kenapa pasrah? Eh, kalau di Islam itu pasrah itu berserah diri ya. Tawakal berarti bertawakal. Tapi sebelum bertawakal, sebelum berserah diri, sebelum pasrah itu kita tetap ikhtiar dulu Bapak dan Ibu ya. Ya. Jadi ikhtiarnya semaksimal mungkin, hasilnya serahkan sama Allah. Seperti itu konsepnya. Kalau yang saya pahami ya, mangga nanti bisa diperjelas nanti di yang lebih memahami lah, apakah Pak Ubay atau ini yang lebih bijaksana lagi gitu. Lulus P3K tahun ini dengan nilai memuaskan, amin. Berharap lulus tahun ini. Iya, ya ini peluang-peluang yang Bapak Ibu miliki sekarang ya, bisa masuk bisa lulus administrasi, bisa masuk ke tesnya, bisa dapet kartu peserta ujiannya, karena beberapa rekan kita di luar sana itu ada yang memang kesulitan, ada yang memang stuck, dia berhenti tidak bisa melanjutkan memilih formasi karena formasinya kehabisan, ada yang kosong, ada yang tidak tersedia di kota atau kabupatennya ya. Jadi ini benar-benar peluang yang Bapak Ibu miliki sekali karena Bapak dan Ibu sudah bisa sampai ke tahap resum pendaftaran. Kemudian peluang yang lainnya itu Bapak dan Ibu berada di insya Allah
tempat terbaik yang bisa membesarkan Bapak dan Ibu semua di Ubay Bimbel ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bertemu dengan teman-teman seperjuangan yang insya Allah nanti akan memberikan energi positif ya untuk kita semua. Jadi berjuangnya itu bersama-sama gitu ya. Oke, yuk kita ke berikutnya. Nah, apakah hambatan yang Anda miliki saat ini? Tadi kekuatan, kelemahan, peluang, nah sekarang hambatan. Hambatan atau ancaman yang menurut Bapak dan Ibu ini nih ancaman nih, hambatan nih apa? Coba. Silakan dituliskan ya Bapak dan Ibu. Malas. Oh, hambatannya. Banyak saingan. Oke, tadi dari dalam diri ya, ancaman dari dalam diri, kemudian dari luarnya banyak saingan. Bersaing dengan Serdik. Ah iya, saya sempat ini mengalami Bapak dan Ibu. Kalau boleh cerita itu eh, tahap pertama karena saya bukan guru induk, iya saya Allah, tapi dengan berdoa berdoa terus belajar lagi ternyata bisa loh Bapak dan Ibu. Dan yang Serdik juga sebenarnya bisa juga insecure kalah kalau ketemu sama Serdik lagi. Seperti itu. Ini pengalaman saja sih. Kurang fokus, banyak yang punya sertif bersaing dengan yang sudah sertifikasi. Waktu bersaing dengan honorer yang masih muda. Ah ya ini aku banget Pak Bu. Eh, di usia saya yang sudah tidak muda, terus banyak honorer muda yang lebih melek teknologi, kayak lebih smart gitu ya. Saya juga sempat insecure benar. Formasinya sedikit, oke, sedikit juga kalau itu buat ibu, ya kan? Minta sama Allah itu buatku, walaupun sedikit cuma satu, mintalah buat saya. Oke, terlalu menggampangkan, banyak saingan, malas dan takut gagal, susah membagi waktu dan punya rasa takut dengan pesaing, gak bisa pilih formasi dan lanjut resume. Oh, lambat, ini sayang sekali ya, tapi ditunggu saja ya sampai, kan ini masih perpanjang ya, belum bisa resume. Optimis dan banyak kurang optimis dan banyak saingan, gampang terkecoh, rasa takut terlalu besar, pikiran negatif dan pesimis dalam diri, formasi sedikit. Ini juga apa yang Bapak Ibu sampaikan atau tuliskan di sini juga saya sempat merasakannya sendiri Bapak dan Ibu. Sama kita Bapak dan Ibu. Ada rasa takut, ada malesnya, ada merasa aduh kok formasinya cuma satu gitu. Kok formasinya sedikit, aduh kok saingannya banyak, ada yang serdik juga, sama. Kemarin-kemarin itu sama, saya yang Bapak dan Ibu rasakan, itu saya juga sempat merasakannya. Dan mungkin ini Kak, kali ya yang Pak Ubay kenapa coba merekrut saya gitu. Mungkin karena saya punya perasaan dan punya emosi yang sama dengan Bapak dan Ibu. Sempat ya gagal, takut, malas gitu, terus merasa pesimis, merasanya aduh belum serdik, nanti ketemu sama yang serdik. Iya seperti itu. Oke, sudah ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sebentar. Yap. Dari yang sudah Bapak dan Ibu tuliskan tadi mengenai kekuatan yang ada pada diri Bapak dan Ibu, kelemahan, kemudian kekuatan, kemudian ancaman atau hambatan, itu semuanya harus Bapak dan Ibu ingat-ingat betul ya Bapak dan Ibu. Harus Bapak dan Ibu perhatikan. Yang menjadi kekuatan Bapak dan Ibu berarti harus dioptimalkan. Yang menjadi kelemahan Bapak dan Ibu berarti harus ditekan, harus dihilangkan. Mungkin kalau dihilangkan agak susah, harus Bapak dan Ibu tekan. Yang menjadi ancaman-ancaman juga harus kita pikirkan. Ya, kita harus membuat perencanaan, harus membuat strategi agar cita-cita atau kesuksesan kita dapat kita raih ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, harapan saya dengan Bapak dan Ibu melaksanakan analisis SWOT ini,
Bapak dan Ibu jadi tahu apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan untuk mengejar impian Bapak dan Ibu semua. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika kita sudah mengetahui 4 hal yang tadi, kekuatan, kelemahan, peluang, kemudian ancaman itu, silakan Bapak dan Ibu rencanakan, buat strategi-strateginya. Silakan. Tekan hal-hal yang negatif, kuatkan hal-hal yang positif. Dan optimalkan peluang yang ada, dan hindari ancaman ataupun hambatan-hambatan yang ada. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kesimpulannya ini untuk analisis SWOT-nya adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan strategis, membantu untuk lebih baik memahami diri sendiri dan lingkungan, serta merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Setelah nanti selesai Zoom, Bapak dan Ibu silakan ya boleh tulis di buku atau sticky note, terus tempel-tempel itu tulisan untuk penyemangat ya, motivasi Bapak dan Ibu. Tadi kan kekuatannya ada yang anak, istri, orang tua, kemudian apa ya tadi, pengen bisa kuliah lagi, pengen bisa lulus. Nah silakan, itu untuk pengingat Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu, oh iya mau males-malesan tuh, oh iya ini saya punya anak dan istri yang harus saya banggakan, yang harus saya bahagiakan. Kalau saya lulus, anak istri saya jadi bahagia. Itu yang harus Bapak dan Ibu tanamkan. Mumpung kita masih 3 mingguan lagi ya Bapak dan Ibu ya, sebelum ke waktu ujian. Apalagi ini kan mundur ya, bisa jadi nanti waktu ujian juga mundur lagi. Tetap semangat dan belajar. Ingat nanti silakan ditulis-tulis apa yang tadi sudah diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu sendiri dan silakan buat perencanaan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu mengenai analisis SWOT. Saya harap ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua dalam memahami diri Bapak dan Ibu sendiri dan bisa melakukan atau mengambil keputusan-keputusan terbaik yang dapat mengantarkan Bapak dan Ibu menuju ke kesuksesan. Oke, saya akhiri ya mengenai analisis SWOT-nya. Kemudian kita ke pembahasan soal teknisnya. Ini saya sudah buat ya Pak Bu. Bentar, mana nih? Apakah terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat tidak ya? Ini soalnya lagi kapan itu Zoom? Ternyata saya ganti ke aplikasi lain gitu tuh tidak terlihat ternyata. Oh terlihat, alhamdulillah belum terlihat. Oh ini udah terlihat. Oh belum terlihat, tapi ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin ini ya sinyalnya mungkin ya. Ini ya belum belum. Oh banyak belumnya ternyata ya. Masih analisis SWOT. Oke, saya coba stop share dulu ya. Oke, saya share screen kembali. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Bisa nih, ada ya, terlihat ya. Di layar saya sih sudah terlihat. Sudah, oke. Oke, terlihat. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak akan berlama-lama ya, karena ini sebenarnya bisa baru jam 9 sih. Kita bisa sampai jam 10 ya, Bapak dan Ibu ya. Sambil nanti bersiap untuk besok ada simulasi lagi. Eh, oke. Untuk soal teknis profesional PGSD, ini yang keluar kemarin ya di tryout ke-1. Ini saya buat sebanyak 45 soal. Kemudian Bu Luki juga 45 soal. Jadi teknis itu sendiri, untuk soal teknis itu terdiri dari 2 bidang ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Oke, ya minta maaf Bapak dan Ibu.
kembali lagi. Untuk soal teknis itu ada dua jenis ya Bapak dan Ibu, ada pedagogik, kemudian ada profesionalnya. Kalau pedagogik itu kan seperti teori-teori, kemudian apa tentang siswanya, remedial, pengayaan, hal-hal seperti itulah tentang pembelajarannya. Tapi untuk profesionalnya itu tentang mata pelajarannya. Karena ini di SD ya Bapak dan Ibu cukup banyak dan sepertinya harus bisa semua gitu. Banyak banget dan kita harus bisa semua. Ini yang saya buat ini berdasarkan FR saya ketika ujian di tahun 2021. Ini kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Belum saya modifikasi. Artinya memang masih benar-benar seperti di soal 2021. Insya Allah nanti ke depan ada beberapa yang akan saya modifikasi atau saya kembangkan agar Bapak dan Ibu bisa memiliki banyak ini ya jenis-jenis soal, bisa menguasai banyak jenis soal, dan utamanya sih trik-trik atau tips-tips dalam pengerjaan soal. Terutama kalau soal matematika, bahasa Indonesia ya, IPAS. Nah, hal-hal yang sekiranya menyita waktu itu loh Bapak dan Ibu, bahasa Indonesia dan matematika mungkin ya. Bahasa Indonesia dengan teksnya yang panjang, kemudian matematika dengan hitungan. Nah, kita itu harus bisa memilah-milah soal mana yang harus kita kerjakan dulu dan soal mana yang untuk nanti gitu. Karena jelas kita bergelutnya dengan waktu ya. Makanya kemarin di TO itu saya gunakan maksudnya tim Ubay Bimbel itu menggunakan aplikasi Quilgo ya, itu dengan ada timernya. Harapan saya seperti itu, Bapak dan Ibu dapat memanage waktu ujian. Dan nanti ke depannya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa mulai terbiasa ya mengelola waktu ujiannya, kira-kira oh iya masih tinggal segini lagi, jadi harus segera. Untuk Quilgo-nya sendiri memang kalau di setel batas waktu habis ya dia keluar itu memang ternyata di sistemnya tidak tersimpan Bapak dan Ibu, kecuali kami menyeting untuk membolehkan sampai batas waktu habis gitu. Tapi kalau seperti itu nanti Bapak dan Ibu akan terbuai, terlena. Oh iya masih ini, oh iya masih ini. Nah itu saya pikir kurang baik ya, tidak cukup baik untuk Bapak dan Ibu semua. Kenapa kami desain seperti ini, sedemikian rupa gitu, agar Bapak dan Ibu terlatih memanage waktu, terlatih untuk membaca soal-soal panjang, terlatih untuk mengerjakan soal yang hitungan, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau ada TO kedua, silakan agar bisa lebih memaksimalkan waktu dan kelola waktunya dengan baik. Oke, kembali lagi ini juga ada teks panjang. Nah, kalau saya yakin Bapak dan Ibu sudah jago semualah triknya kalau ada teks panjang apa dulu. Jelas kita akan langsung membaca soal dulu ya Bapak dan Ibu ya. Soalnya apa sih? Oh, paragraf kedua jenisnya apa? Nah, baru kita ke paragraf kedua. Nah, ini. Dan paragraf kedua itu, ini saya sudah buatkan ya, adalah jenis paragraf narasi. Apa sih paragraf narasi itu? Paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan urutan kejadian. Coba kita cek paragraf kedua ya. Yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Saya buat dulu supaya lebih jelas. Nah, urutan kejadian. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Perhatikan ya Bapak dan Ibu, semua warga memulai kegiatan dengan, nah ini kegiatan pertama nih, memulai dengan mengumpulkan sampah bekas. Nah, ini urutan berarti pertama ngumpulin sampah bekas. Setelah itu bersihin selokan, tempat jentik-jentik. Terus lanjut lagi sorenya mereka menghias kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah. Jadi karena ini urutan, makanya disebutnya teks narasi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Terus kalau ini saya sengaja langsung buatkan biar kita
Bapak dan Ibu tidak hanya tahu tentang paragraf narasi ya, tapi ada beberapa jenis ini di bahasa Indonesia itu banyak. Bahasa Indonesia itu cakupannya banyak sekali. Lagi saya itu memang banyak teks, terus ini diminta paragrafnya apa, ini apa, itu banyak. Ada 3 sampai 5 soal tentang jenis-jenis paragraf. Terus teks prosedur itu Masya Allah banyak sekali Bapak dan Ibu teks prosedur. Tapi saya pikir teks prosedur lebih mudah ya, lebih mudah gitu. Kita tinggal ngurutin kayaknya. Dan kebanyakan juga peserta lain tuh menganggapnya kalau teks prosedur insya Allah lah gampang gitu. Apalagi kalau teks prosedurnya ini ya yang kita udah tahu gitu sehari-hari. Nah, kembali lagi, tadi paragraf narasi itu urutan kejadian. Kalau untuk eksposisi itu paragraf yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Jadi kalau eksposisi itu berisi fakta-fakta. Kalau deskripsi berarti penggambaran objek, tempat, atau peristiwa tertentu. Kalau argumentasi berarti berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Kemudian untuk paragraf persuasi itu memuat bujukan atau ajakan. Persuasi itu ajakan. Ayo jaga kebersihan kampung. Nah, itu ajakan persuasi. Jadi untuk mengajak pembaca sehingga yakin dengan yang disampaikan oleh penulisnya atau dibacaannya. Nah, kemudian untuk eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, ini saya juga sudah tuliskan paragraf 1 apa, 2, 3, 4, 5, 6, nanti dibaca-baca lagi ya Bapak dan Ibu. Karena ini kalau saya pribadi itu agak harus berkali-kali mengulang dan mengingat gitu ya, oh narasi itu cerita, urutan kejadian, oh deskripsi itu gambaran objek, harus mengulang-ulang dan jelas harus sering latihan soal, tidak hanya ke pemahaman materi, tapi ke kita harus terjun langsung dan menyelami berbagai jenis soal. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian nomor 2, mengikuti lomba kebersihan kampung itu pengamalan sila ketiga ya Bapak dan Ibu. Kebersihan kampung berarti gotong royong ya, kerja bakti. Nah, itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, ini pengalaman sila ketiga saya juga sudah menuliskan. Pokoknya tentang persatuan, nanti dibaca-baca saja agar bisa memperkaya wawasan Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalaupun ketemu soal dengan jenis yang lain, Bapak dan Ibu harus sudah bisa menganalisis, mengidentifikasi ini tuh sila keberapa, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini keluar banget, Masya Allah, tentang penulisan daftar pustaka. Ini sebenarnya ini mudah banget Bapak dan Ibu. Yang penting kita tahu apa tuh urutannya. Untuk apa, daftar pustaka itu urutannya itu nama dulu, terus tahun terbit, kemudian judul buku biasanya dicetak miring ya, kemudian kota dan nama penerbit. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, data ininya. Nah, pengarangnya, tahun, kemudian ada titik-titik ya, judul, kotanya. Nah, ini titik 2 baru ke penerbitnya. Ingat, setelah kota itu titik 2 untuk penerbitnya. Nomor 4 ini juga ada teks lagi seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, mengenai apa paragraf atau teks itu jenis-jenisnya itu selalu keluar dan itu tidak sedikit. Makanya kita harus memahami betul-betul itu tuh termasuknya apa, terus ciri dari tiap narasi, eksplanasi, argumentasi, eksposisi seperti itu harus kita benar-benar tahu kuncinya, tahu, kita ingat-ingat gitu.
Karena banyak banget Pak, Bu. Ini soal yang tentang apa? Kalimat-kalimat gitu. Nah, ini judulnya tentang metamorfosis. Dan jawabannya adalah eksplanasi. Kalau ini tadi sudah di ini ya, Bapak dan Ibu ya, eksplanasi itu menerangkan apa dan bagaimana kejadian itu terjadi. Jadi ada unsur sebab akibat di dalam teks ini. Ini IPA, maaf. Untuk IPA ini tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu keluar cukup banyak Bapak dan Ibu. Makanya saya buatkan banyak ini ya, metamorfosis, barangkali nanti yang keluarnya apa gitu. Mungkin kalau yang paling kita ingat sih kupu-kupu ya, paling gampang banget gitu, kupu-kupu metamorfosis sempurna. Udah kupu-kupu lah. Pokoknya semua orang hafal siklus kupu-kupu gitu. Makanya ini saya buatkan berbagai jenis yang mengalami metamorfosis. Ini ada katak. Nah, ini kalau katak nih, telur, cebong, katak muda, katak dewasa. Ini tidak sempurna ya. Kemudian lalat. Lalat itu telur, larva, pupa, imago, lalat dewasa terus kembali lagi ke telur. Seperti ini, nanti dibaca-baca lagi ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ini akan di-share. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Ini akan di-share oleh Pak Ubay. Kemarin saya sudah kirimkan filenya. Nanti mau digabung mungkin dengan pedagogik, kemudian manajerial dan sosial supaya Bapak dan Ibu bisa dapatnya lengkap dalam satu file, tidak terpecah-pecah seperti ini ya. Insya Allah segera ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kupu-kupu. Telur, larva, ulat, pupa, kepompong, imago, itu kupu dewasa dan kembali lagi ke telur. Seperti ini. Semut juga. Ini ada yang jenis soalnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi suruh ngurutin siklus hidup hewan gitu ya, yang metamorfosis sempurna ataupun yang tidak sempurna, nanti ada lagi. Nah, seperti ini di nomor 9. Coba ya, ngerjain banget menurut saya soalnya itu. Kita tahu hewan yang metamorfosis sempurna, yang tidak sempurna, tahu-tahu ada soal seperti ini. Nah, memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya. Yang tidak terlalu mencolok perbedaannya itu disebutnya metamorfosis tidak sempurna. Karena dari setelah telur sampai ke proses dia jadi dewasa itu bentuknya masih sama. Yang dimaksud tidak sempurna itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau metamorfosis sempurna itu bentuknya benar-benar berubah benar-benar kayak kupu-kupu ya. Tadinya kan ulet terus jadi kupu-kupu. Itu kan berubah sekali ya, tidak sama seperti ketika bentukan dia masa kecilnya. Nah, kalau yang di sini di soal itu fase perubahan yang dialami hewan tidak mencolok perbedaannya, artinya itu yang diminta adalah metamorfosis tidak sempurna. Ini contoh metamorfosis yang tidak sempurna, hewan-hewannya ada pepik, jangkrik, belalang, capung, kutu daun, jangkrik, belalang sembah, kecoa, rayap, kutu rambut. Nanti bisa jadi ada pengembangan soal nanti yang ditanya hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami cukup mencolok perbedaannya. Nah, berarti nanti harus yang kita pilih adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi kalau yang tidak sempurna itu hanya telur, nimfa. Nimfa itu kayak anak-anaknya, maksudnya bentukan dia belum dewasa, masih anak-anak, kemudian imago itu dewasa. Nah, ini saya juga buatkan capung, belalang. Nah, ini nimfa nih. Nimfa dengan ke belalang dewasa, imagonya, itu kan bentukannya masih sama ya Bapak dan Ibu. Tidak terlalu mencolok, makanya ini disebutnya metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini juga kecoa saya buatkan juga. Nah, kemudian ini ada teks lagi.
Ada teks lagi, lumayan panjang. Saya juga minta maaf ya Bapak dan Ibu kalau misalkan kemarin ketika TO, gambar ada yang tidak terlihat, kemudian apa tidak lengkap, tidak muncul gitu ya. Itu harus kita identifikasi ya Bapak dan Ibu bersama itu. Kami juga melakukan identifikasi, Bapak dan Ibu juga sama gitu. Apakah nanti ke depannya ketika mengerjakan TO harus di laptop? Nah, itu kan harus dipikirkan juga ya Bapak dan Ibu ya. Kalau memang lebih support di laptop, coba di laptop. Sambil kita latihan memang mengerjakan semuanya di laptop gitu ya. Kecuali mungkin simulasi karena soalnya lebih sedikit ya, cuma 30. Tapi kalau tryout kan lumayan, itu Bapak dan Ibu 145 soal ya. Kami juga cukup bekerja keras. Jadi kalau itu tuh tiga mentor ya Bapak dan Ibu, Kareta, saya, dan Bu Luki. Coba nanti lain kali kalau ada TO kedua, coba bukanya atau mengerjakannya melalui laptop. Supaya kami juga dapat feedback lagi ya, apakah kalau di laptop support gitu gambarnya, dan kemudian keterbacaan juga, kemudian latihan mata juga gitu, kejelian, nahan harus di depan laptop cukup lama ya, 2 jaman gitu. Nah ini ada teks panjang, lumayan panjang ini. Pasti Bapak dan Ibu udah tahu lah harus apa dulu, baca soal dulu pastinya. Dari teks di atas, nah, mengapa kita tidak boleh langsung memindahkan keramik dari oven? Nah, ini ada di teksnya ya Bapak dan Ibu. Ternyata adanya itu di paragraf yang ketiga. Ya Allah, bener-bener ya. Ini kerja keras harus dibaca berarti. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak dan Ibu ya. Jika langsung dikeluarkan keramik kemungkinan besar akan pecah dan oven bisa rusak. Jadi untuk soal ini sudah jelas pada bacaan. Nah, ini teks prosedur tadi yang saya sampaikan di awal itu. Teks prosedur itu banyak sekali Bu ininya, apa jenis soalnya, dan itu sering keluar. Ada lagi. Karena saya 2 kali tes pertama itu karena bukan guru induk ya. Jadi memang saat itu aturannya khusus untuk guru induk. Jadi mau segede apapun nilai saya gitu, ternyata ya sudah, lagi berpihaknya, ya itu tadi, lagi peluangnya itu untuk guru induk. Jadi saya itu sampai 2 kali tesnya, di tes tahap kedua, dan ini tuh Masya Allah selalu ada, selalu keluar, dan banyak sekali modifikasi soalnya. Makanya kita harus sering-sering latihan soal Bapak dan Ibu, supaya kita terlatih ya. Dan mudah-mudahan sih soal-soal yang diberikan di Ubay Bimbel ini bisa mewakili ya, representatif gitu. Seperti soal P3K-nya, mudah-mudahannya. Nah ini teks prosedur, urutan langkah yang benar. Kalau saya, mungkin Bapak dan Ibu juga sama lah, pasti nih punya trik tersendiri. Kalau saya sih, 1 sama semua awal, maksudnya angka awal sama semua, angka kedua sama semua, angka ketiga sama semua. Ternyata mulai di angka keempat itu mulai ada perbedaan. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 3. Nah ini barulah dari sini kita mulai membaca 147, kita tulisin dulu di oretan kita tuh Pak Bu. Terus cocok enggak nih setelah 7 kedua, pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Terus kedua, keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah dibentuk, terus dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Oh iya betul. Terus setelah 2, angka berikutnya berbeda lagi. Berarti kita memang harus mengurutkan sendiri. Tapi setidaknya kita punya waktu cepat ya, karena awal-awal kita sama-sama seperti itu. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih bisa memahami inilah, lebih jago pasti kalau tentang teks prosedur. Jangan remehkan, walaupun mungkin terlihat mudah,
tetap kita tidak boleh meremehkan soal apapun ya Bapak dan Ibu. Walaupun tetap harus meyakini juga bahwa soal itu mudah dan saya bisa menjawab dengan benar, itu juga perlu keyakinan juga, tapi kita tidak boleh meremehkan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga teks lagi. Nah, penggunaan ejaan yang tidak tepat ini juga saya keluar ini model-model seperti ini, Pak Bu. Dan ini cukup mudah ya. Mudahnya karena sudah ada yang digarisbawahi sih sebenarnya. Jadi nggak usah baca yang dari awal sampai akhir lagi. Kita cukup langsung ke yang digarisbawahi. Oh, diubah, dinamakan, digunakan di daerah-daerah. Ternyata yang tidak tepat itu yang di daerah-daerah. Biasanya hanya satu kali saja ya, di daerah. Oke, ini penjelasannya. Ini ya, Bapak dan Ibu, nanti silakanlah dibaca-baca lagi, dipahami nanti di rumah. Ada yang sambil tiduran, aduh, Masya Allah, sabar ya Bapak dan Ibu ya, semangat, nggak apa-apa. Langsung terbangun Ibu. Mohon maaf Bu Fitri, Bu siapa ya tadi. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai les gitu tidur. Seperti tadi yang sudah di awal tuh, yang analisis SWOT harus diingat itu benar Bu. Ditulis ya bila perlu ya, di sticky note, terus tempelin di meja belajar Bapak dan Ibu. Kelemahan saya ini, kekuatan saya ini, peluangnya ini, ancamannya ini. Nah, terus nanti di akhirnya kasih panah, Bapak dan Ibu buat strateginya apa. Harus gimana nih untuk menekan kelemahan, harus gimana untuk menekan ancaman, dan harus gimana untuk meraih peluang itu. Pokoknya itu PR Bapak dan Ibu. Saya nggak akan lagi PR-nya, tapi harapan saya Bapak dan Ibu serius membuat itu dan tempel, bener-bener tempel, yang kira-kira Bapak dan Ibu bisa ngeliat terus. Oh iya, saya itu males kalau ngebaca, oh berarti harus rajin membaca. Atau gimana lah, kalau males membaca berarti harus rajin ngedengerin, apa harus di record dulu, direkam, nanti didengerin. Pokoknya harus semaksimal mungkin Bapak dan Ibu upayakan lawan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri Bapak dan Ibu semua. Itu harus dilawan, dilawan. Dan harus bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa anggota keluarga kita juga harus kita beritahu ya Bapak dan Ibu. Saya punya tujuan ini, misal kalau ke suami, ya saya pengen ini, pengen lulus ini, nanti bantuin ya barangkali lagi males, lagi mager gitu, diingetinnya. Biasanya seperti itu. Saya juga dulu seperti itu, dan pasti Bapak dan Ibu juga seperti itu. Bapak dan Ibu selain dari dalam diri dorongannya, itu harus punya support system dari luar, suami, orang tua, anak, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf saya jadinya tidak terlalu fokus ke soal profesionalnya, karena ini sebenarnya bisa Bapak Ibu baca sendiri sambil pelan-pelan memahami. Yang saya ingin bangun adalah motivasi dari Bapak dan Ibu, keyakinan di dalam diri bahwa Bapak dan Ibu itu bisa sukses, bisa lulus, seperti itu. Dan konsisten untuk selalu belajar. Kalau memang butuh teman belajar yang di kelompok itu, yang di grup apa PGSD, terus Bapak dan Ibu punya ada teman dekat lagi yang di situ, silakan Pak Bu, silakan berkomunikasi, silakan sharing-sharing. Itu nanti Ibu akan dapat manfaat lain Pak Bu, dengan Bapak dan Ibu interaksi dengan teman-teman seperjuangan yang lain. Serius, saya seperti itu. Saya punya teman dekat itu dari grup. Saya alumni Ubay Bimbel juga Bapak dan Ibu. Makanya saya direkrut gitu ya. Saya punya teman dekat ketika di Ubay Bimbel. Sampai sekarang kita masih komunikasi, masih ngobrol, masih suka teleponan gitu ya. Walaupun mungkin pembahasannya sudah bukan soal-soal P3K lagi, pembahasannya tentang keluarga, suami, anak, hal-hal seperti itulah. Kemarin juga sempat teman saya itu kepanggil PPG, jadi kan nanya-nanya ke saya yang sudah duluan, hal-hal seperti itu. Walaupun kamu belum pernah ketemu sama sekali Bapak dan Ibu.
beliau di Probolinggo, saya di Cirebon. Nggak pernah ketemu, tapi kami sempat eh, bertukar buku. Jadi dia ada buku apa gitu ya, nyariin, mau nggak? Ya mau. Jadi dia kirim ke saya. Terus saya ada lagi buku, Kak ada buku ini bagus kayaknya ini. Oh iya, ya udah mau saya kirimnya. Seperti itu Bapak dan Ibu, pengalaman saya. Jadi silakanlah kalau memang Bapak dan Ibu harus ada kelompok kecil lagi. Kelompok kecil yang isinya mungkin 2 orang, 3 orang, silakan untuk belajar bareng, sharing pengalaman bareng, seperti itu. Jangan hanya berpaku pada grup besar itu yang PGSD. Dan kemarin juga kan awal-awal Pak Ube juga sudah share link Telegram untuk latihan soal PGSD ya. Silakan, itu juga dipelajari lagi. Karena namanya belajar, namanya ilmu itu kita tidak harus dari satu sumber ya Bapak dan Ibu. Ini fokus, ini terjadwal, alhamdulillah, harus disyukuri, alhamdulillah. Mau nggak mau, jadinya kan Bapak dan Ibu dipaksa untuk belajar ya, karena sudah ikut bimbel, jadwalnya sudah jelas, kegiatannya sudah jelas, Bapak dan Ibu dipaksa itu tuh saya tahu. Walaupun mungkin males, aduh udah ngantuk gitu. Terus nanti ngerjain TO-nya, nanti ngerjain simulasinya, minta perpanjang lagi gitu-gitu ya. Kami ikhlas dan tetap mengakomodir semuanya, hanya ayo, 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 semangat lagi, bangkit. Yang tadi kelemahan-kelemahannya tekan, 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 redam. Bila perlu Pak Bu, apa sih yang Bapak dan Ibu senang, yang sekiranya apa, yang bikin, yang tidak menguntungkan. Bapak Ibu seneng, tapi itu nggak ngasih efek apa-apa, nggak ngasih dampak apa-apa. Contohnya ya, saya suka nonton drakor Bapak dan Ibu. Saya suka nonton drama Korea, jujur ya ini suka. Itu bisa maraton, kalau nonton drama Korea itu bisa sampai selesai. Ternyata itu nggak bagus Bapak dan Ibu. Jadi saya coba hilangin sama Bapak Ibu, identifikasi lah hal-hal yang seperti itu, yang melemahkan ya istilahnya ya. Oke, kembali lagi ini ada teks lagi. Teksnya cukup panjang dan ternyata yang diminta itu pembukaan UUD 1945 alinea keempat berdasarkan teksnya. Itu jawabannya B ya, memajukan kesejahteraan umum karena mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan itu merupakan upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Ini IPA nih, Bapak dan Ibu. Kalau ini PKN ya. Jadi kayak bahasa Indonesia tapi terselipnya PKN. Terus nanti teks bahasa Indonesia tapi ternyata nanti ada IPA-nya. Nah, ini tadi teksnya itu tentang pembangkit listrik tenaga air PLTA. Tahapan perubahan energi. Ini IPA ya. Jawabannya itu pertama, energi potensial. Kenapa energi potensial? EP-nya itu 0 ya, berarti ya Bapak dan Ibu, karena dia diam. Air itu ditampung, berarti kan di dalam bendungan itu airnya diam. Berarti dia energinya adalah energi potensial. Dan ini bernilai 0. Tidak punya nilai. Karena dia hanya ditampung. Nah, ketika air di bendungannya itu dialirkan lewat pipa, itu menjadi energi kinetik. Nah, kinetik itu gerak ya Bapak dan Ibu ya. Energi gerak ya, ini kan dialirkan. Nah, ketika aliran air dalam pipa digunakan untuk memutar generator, maka berubah menjadi energi listrik. Jadi urutannya adalah energi potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Nah, ini ada teks lagi. Nah, ini matematika tapi soal cerita berarti ya. Cabang olahraga lari estafet. Ini dari teks di atas, tim X yang terdiri dari Joko, Leno, Sapri, dan Dwi
Tipe B dan Leno. Nah, pelari pertama dan sudah menyerahkan tongkatnya kepada Budi. Panjang lintasan sisa tim X menyelesaikan lomba. Nah, panjang lintasan tadi kan 4, karena estafet ya, 4 orang, itunya 100 meter, berarti 400 meter, 4 kali 400, artinya 4 orang masing-masing itu harus berlari 400 meter. Jika yang sudah selesainya 1 orang, tadi kan di sini selesai 1 orang nih, menyerahkan. Leno adalah pelari pertama yang menyerahkan tongkatnya, berarti dia sudah selesai 1. Berarti sisa 3, jadi tinggal 3 dikali 400, yaitu 1.200. Kemudian ini juga nih matematika nih. Kalau sekiranya masih gampang dan waktunya menurut Ibu bisa nih, tahu saya ini bisa nyelesain sampai tahu jawabannya, kerjain ya. Kecuali yang memang aduh udah dibaca ngeblank, tinggalin. Anton mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Luas halaman 289 meter kubik. Jarak yang ditempuh Anton adalah, tadi yang diketahui adalah luas halaman. Halamannya berbentuk persegi. Ingat, luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Ini ya Bapak dan Ibu ya. Berarti tinggal diakarin. Jadi sisinya dapat 17 meter. Keliling, kan diminta jarak yang Anton mengelilingi halaman 3 kali. Rumus keliling persegi itu 4 kali sisi. Jadi 4 kali 17 itu 68. Tadi si Antonnya mengelilinginya 3 kali. Karena 3 kali putaran, jadi 68-nya dikali 3 hasilnya 204. Ini ada teks juga, tapi ini PKN ya, matematika, tapi teksnya matematika, tapi yang ditanya tentang pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan. Ini tentang cerdas dalam membelanjakan uang jajannya, sehingga selalu membeli barang sesuai kebutuhannya. Prinsip hemat tersebut sudah tertanam, bla bla bla. Nah, ini perilaku hidup hemat, termasuk pengamalan Pancasila ke-5. Hemat itu sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Oke, berikutnya ini matematika. Nah, ini soal persamaan dan pertidaksamaan. Ini Bapak dan Ibu harus jeli ya, harus bisa membaca setiap kalimatnya itu untuk dirubah menjadi persamaan atau pertidaksamaan. Bentuk persamaan atau pertidaksamaan pada permasalahan teks di atas adalah, lihat, kita perumpamakan nih di sini. A-nya itu pensil, B penghapus, C-nya pulpen, dan D-nya itu penggaris. Maka persamaan yang muncul kita lihat di sini. Oke, prinsip belanja, ia membeli 2 pensil dan 1 penghapus. Tapi di sininya 2A ditambah B 7.000. Terus nanti ada lagi membeli 3 pulpen dan 2 pensil seharga 7.000. Nah, nanti ditulis lagi seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, sampai persamaannya terbentuk ini 3 nih. Nah, nanti baru kita eliminasi. Kita ambil 2 persamaan, terus kita hilangkan 1. Seperti itu. Nah, ini kenapa dikali 2? Kali 2 ini supaya dapat 2B ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau dikurangin kan 2B kurang 2B kan hilang. Maksudnya habis. Ya. Nanti akan dapat persamaan ini. Ininya habis nih. Ini habis. Ini habis. Sisanya 4A. Karena ini kurang, jadi kurang 5C sama dengan 14.000 kurang 11.000, 3.000. Ini persamaan keempat.
Nah, dilihat ini 4A, 5C. Berarti dia gabungnya dengan yang ini. Yang ada C-nya. Nih, seperti ini. Bisa lah nanti dibaca di itu ya Bapak dan Ibu ya kalau udah di-share ya. Saya juga agak, mohon maaf, agak kaku ini untuk ngejelasin ke Bapak dan Ibu semua. Yang jelas saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu ini orang-orang hebat. Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang yang pintar, hanya saja mungkin seperti tadi yang pengalaman saya, peluangnya mungkin belum ada dan baru adanya sekarang, padahal Bapak dan Ibu punya kekuatan, punya kompetensi yang mumpuni, hanya saja kadang memang peluangnya itu belum ada. Insya Allah tahun ini jadi peluang untuk Bapak dan Ibu semua ya. Ini juga, ini udah jam berapa sih? Apakah kita cukupkan Bapak dan Ibu? Sudah setengah 10, karena ini kan nanti Bapak dan Ibu akan bisa dapatkan ya. Sepertinya tidak banyak kesulitan kalau untuk yang profesional. Karena memang ini mas sudah istilahnya jawabannya sudah pasti ya Bapak dan Ibu, apalagi matematika gitu, 1 tambah 1 ya 2. Berbeda dengan pedagogik, kemudian mansos itu butuh pemahaman mungkin. Jadi mungkin bisa lebih banyak sharing-sharing dan tips-tips dengan mentor kita, Bu Luki dan Kak Reta ya. Ini saya tawarkan kembali, apakah kita cukupkan saja Zoom-nya untuk malam ini? Bagaimana Bapak dan Ibu? Biar nanti Bapak dan Ibu bisa istirahat lebih cepat, atau nanti kalaupun tidak ya Bapak dan Ibu bisa langsung baca masing-masing gitu ya nanti, atau untuk persiapan besok simulasi. Maksudnya iya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apa mau di cukup Bu? Oke, oke, iya, oke, cukup ya. Baik, biar nanti Bapak dan Ibu punya banyak waktu ya untuk belajar mandiri, untuk lebih memahami, karena ini sebenarnya memang harus dibaca pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti kalau memang ada yang belum dipahami bisa di chat di grup ya Bapak dan Ibu. Tapi insya Allah lah ini saya sudah buatkan sedemikian rupa. Nah, insya Allah mudah dipahami lah ini. Ya, baik Bapak dan Ibu. Oke, kita sepakat mengakhiri Zoom-nya ya malam ini di pertemuan dengan saya membahas teknis profesional. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua, dan tentunya dapat memotivasi Bapak dan Ibu semua agar semakin giat lagi belajar, semakin giat lagi berlatih, dan tadi saya ingetin lagi, serius Bapak dan Ibu, saya minta tolong Bapak dan Ibu buat tadi ya analisis SWOT-nya di sticky note, kertas-kertas kecil gitu, terus tempel-tempel di tembok-tembok atau tempat yang memang Bapak dan Ibu akan selalu ngelihat itu, biar Bapak dan Ibu ingat ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada malam hari ini dapat menambah wawasan kita semua dan dapat menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya Bapak dan Ibu, selain ikhtiar, belajar, diskusi, mengerjain latihan soal gitu, kita juga harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dengan berbagai cara yang Bapak Ibu bisa ya, sanggup ya. Yang sanggup puasa silakan berpuasa. Yang sanggup ngaji silakan Bapak dan Ibu ngaji. Yang sanggup tahajud silakan tahajudlah Bapak dan Ibu. Yang sanggup melaksanakan sholat sunnah silakan. Kerjakan hal-hal yang dapat membuat Bapak dan Ibu semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat, semakin dekat. Kalau sudah dekat, kita enak ya mau minta-mintanya juga ya Bapak dan Ibu ya. Oke, itu saja mungkin biar nggak
berlama-lama lagi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika pada kesempatan kali ini ada ucapan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi karena memang saya hanya manusia biasa dan saya ini mencoba membersamai Bapak dan Ibu bukan sebagai mentor, bukan sebagai orang yang lebih berpengetahuan dibanding Bapak dan Ibu, tapi lebih kepada saya membersamai Bapak dan Ibu itu sebagai seorang teman yang ingin eh, melihat kesuksesan Bapak dan Ibu semua. Oke, saya stop dulu ya biar enak ya. Saya akhiri ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini berkenan ya dan terkenang, berkenan, terkenang dan mengena juga di hati Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya record ini. Oke, Bapak dan Ibu, boleh silakan live Zoom-nya.